Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang kita harus siap ya, di tahun 2025. Siap tidak siap ketika kita masih hidup, kita harus siap. Ya, gambarannya ya pasti lebih berat ya teman-teman ya. Gambaran di tahun 2025 ya, itu berat sekali. Ya, kita sudah bisa merasakan sekarang ini loh. Desember itu loh ya, kita bisa merasakan beratnya gitu, di bulan Desember ini. Makanya kita perlu untuk memaksimalkan, kita perlu untuk mengoptimalkan segala daya, segala upaya untuk meraih kesuksesan itu. Itu perlu kita lakukan itu. Nah, kalau ini tidak kita lakukan, kalau ini kita tidak maksimalkan, wah kita akan gagal di tahun 2025. Nah, ini ada waktu seminggu ya, bagi teman-teman weton Sabtu untuk latihan. Ya, latihan meningkatkan kualitas diri Anda. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini satu minggu ini bisa Anda untuk latihan. Ya, bisa Anda gunakan untuk latihan. Kalau Anda tidak melatih ini ya banyak masalah gitu ya. Karena apa? Di tahun 2025 itu persaingan semakin ketat gitu. Tahun 2025 ini persaingan semakin ketat. Ya. Jangan kira ya, tahun 2025 tidak ada persaingan. Salah. Tahun 2025 ini persaingan semakin ketat. Bumi ini semakin menyempit. Bukan buminya mengecil gitu ya, tapi karena jumlah penduduk semakin banyak. Jumlah penduduk semakin banyak, akhirnya apa? Pergesekan ya. Orang katakanlah butuh hidup itu saling sikut-sikut menyikut ya. Kalau zaman dulu ya, mbahku itu bilang ya, seperti gabah di interi. Anda tahu enggak gabah di interi? Ya seperti itu. Sudah kita bisa merasakan itu. Ya. Kita bisa merasakan kondisi itu sekarang itu loh. Yang katakanlah di Pasuruan kerja di Surabaya, yang di Surabaya kerja di Pasuruan, yang di Pasuruan kerja di Malang, yang di Malang kerja di Pasuruan. Nah, itu akan menunjukkan kayak gabah di interi gitu. Orang itu bingung. Nah, makanya kita ini harus punya kemauan ya. Kemauan dan kemampuan untuk mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu wajib Anda lakukan. Kalau itu tidak Anda lakukan, wes bakal hidupmu akan penuh dengan masalah. Masalahnya apa? Anda tidak mampu beradaptasi, itu masalahnya gitu. Anda tidak mampu menyesuaikan diri, itu masalahnya. Ya. Nah, coba itu kita sikapi itu loh ya. Itu kita perbaiki, kita sikapi, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu adalah kunci kesuksesan Anda. Ya. Jadi teman-teman weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada, tahun 2025 ya akan banyak musibah ya. Nah, seperti kemarin itu ya di Malang itu bis itu ya. Kenapa kok, pernahkah Anda berpikir kenapa kok sering terjadi kecelakaan di tol? Hampir kita tiap hari itu bisa melihat berita ya, di seluruh Indonesia itu hampir setiap hari itu ada kecelakaan di tol. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini urusannya dengan tanah, ini urusannya dengan pembebasan tanah teman-teman ya. Ya, bukan urusannya dengan di situ tempatnya angker, di situ tempatnya mistik. Bukan itu. Nah, yang saya rasakan itu
Ya, banyak terjadi kecelakaan-kecelakaannya di jalan tol itu karena itu tadi. Orang itu tidak terima, tidak ikhlas. Ya. Orang itu tidak terima, tidak ikhlas dengan ganti rugi gitu ya. Pembebasan tanah itu tidak ikhlas, tidak terima. Ada juga yang terima karena terpaksa. Misalkan itu tanah warisan leluhurnya, dan di situ banyak kenangan-kenangannya. Ya, di situ banyak kenangan-kenangannya. Apa yang terjadi? Apakah bisa kenangan itu dibeli? Tidak bisa. Nah, misalnya Anda punya rumah, Anda dilahirkan di tempat itu. Ya, dari kecil sampai SMP Anda di tempat itu, banyak kenangan yang ada di tempat itu. Tiba-tiba omamu digusur, ya, kayak pelebaran jalan. Oh, ini kan kepentingan negara, kepentingan umum. Iya, kepentingan negara umum. Tapi ada resiko konsekuensinya itu. Ya, makanya ya udah heran gitu loh ya. Banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan-kecelakaan itu ya terjadi itu seperti itu. Lah makanya kita ini harus hati-hati. Makanya ketika kita sebelum berjalan kita berdoa. Ya. Ya, pokoknya di tahun 2025 itu akan banyak masalah-masalah, akan banyak musibah. Anda harus waspada, Anda harus hati-hati. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena manusia sudah koyok gabah dan interi. Bingung. Apalagi ditambah resesi ekonomi, ditambah naiknya pajak menjadi 12%. Habis komplit. Hanya iman dan takwa kita kepada Tuhan yang itu akan memberikan motivasi, memberikan semangat kita untuk kuat menghadapi semua itu. Tidak cukup hanya Anda cerdas, pintar, sugih, tidak hanya cukup. Ya, Anda butuh spiritual yang kuat. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.